Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-75 sampai 78 dari surat Al-Baqarah. Ayat ke-75 sampai 78 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Yang artinya, maka apakah mereka mengharapkan atau apakah kalian, yaitu orang-orang yang beriman, apakah kalian mengharapkan mereka mau beriman dan percaya kepada kalian? Dan sungguh sebagian kelompok di antara mereka, yaitu dari kalangan ahli kitab, mereka mendengar kalam Allah, mereka mendengar firman Allah, namun kemudian mereka merubahnya setelah mereka memahaminya dan mereka dalam keadaan mengetahuinya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila sebagian mereka menyendiri dengan sebagian yang lain, mereka berkata, apakah kalian telah berbicara kepada mereka dengan apa yang Allah bukakan atas kalian, yaitu agar mereka memiliki hujjah bagi kalian di sisi Tuhan kalian, maka apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Maka apakah mereka mengetahui atau tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan terang-terangan? Dan di antara mereka ada orang-orang ummi yang tidak mengetahui Alkitab kecuali hanya angan-angan, dan sesungguhnya mereka hanyalah berprasangka.
Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita di antaranya tentang harapan sebagian para sahabat, harapan sebagian orang-orang yang beriman agar kaum ahli kitab itu mau beriman. Agar kaum ahli kitab itu mau beriman. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka itu ternyata hanya mengakali atau memperdaya orang-orang yang beriman. Sama seperti orang-orang munafik. Di hadapan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Namun di belakang mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka sembunyikan dan tutup-tutupi, Allah Maha mengetahui segalanya. Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan terang-terangan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa di antara mereka ada yang benar-benar tidak tahu Alkitab. Tidak semua ahli kitab itu orang-orang yang pandai, orang-orang yang mengerti makna kitab. Ya, di antara mereka ada ulamanya dan mereka lah yang memiliki peran utama untuk menentukan arah umat. Kalau mereka tidak jujur di dalam menyampaikan Alkitab, jadilah orang-orang awamnya yaitu mengikuti, tertipu. Nah, di kalangan mereka ada yang sama sekali tidak tahu Alkitab, kecuali apa? Hanya angan-angan semata, dan kecuali hanya prasangka. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaan ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mau beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi dan Nasara, ahli kitab, ya, mereka tidak akan ridha kepada Muhammad hingga yaitu engkau mengikuti agama mereka. Yaitu hingga engkau mengikuti agama mereka. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait dengan beberapa ayat ini. Qala al-muallifu rahimahullah, hada qit'un atau hada qat'un li atma'il mu'minin min imani ahlil kitab. Ini adalah pemupusan terhadap keinginan orang-orang yang beriman dari berimannya ahli kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini agar orang-orang yang beriman ini tidak memiliki harapan dan ekspektasi tinggi kalau orang-orang ahli kitab itu mau beriman. Ya, tetap dakwah disampaikan, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi. Jangan kalian terlalu berharap mereka itu mau menjadi bagian dari kalian, orang-orang yang beriman. Ya, jadi adalah qat'un li atma'il mu'minin, memupuskan harapan orang-orang yang beriman agar ahli kitab itu menjadi beriman. Ay fala tatma'u fi imanihim wa halatihim la taqtadi tam'a fihim. Janganlah kalian berharap lebih mereka mau beriman, sedangkan kondisi mereka, ya, kondisi mereka itu tidak patut untuk diharapkan keimanan dari diri mereka. Fa innahum kanu yuharrifuna kalam Allah, karena mereka telah merubah firman Allah min ba'di ma aqaluh,
yaitu dari apa yang telah mereka pahami, wa alimu, dan dari apa yang telah mereka ketahui. Fayad'una lahu ma'aniya ma aradallah, lalu mereka mengadakan atau membuat sesuatu makna-makna yang tidak Allah inginkan. Yang namanya merubah, yaitu ada kalanya merubah lafaz, ada kalanya merubah makna. Nah, di antara mereka itu merubah makna. Jadi apa yang Allah turunkan, Allah kehendaki dengan makna tertentu, tapi justru mereka memahami dengan makna yang lainnya. Liyuhimu annas, agar mereka bisa menipu manusia, annaha min indillah, bahwasanya makna itu berasal dari Allah. Wa ma hiya min indillah, padahal itu bukan berasal dari Allah. Jadi apa yang mereka sampaikan dan mereka pahami dari ayat-ayat Allah itu murni hasil pikiran mereka, bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kanat hadhihi haluhum, maka apabila seperti ini kondisi mereka, fi kitabihim, terhadap kitab mereka, alladzi yarawnahu syarafahum wa dinahum, yang mereka menganggap kitab ini adalah kemuliaan mereka dan bagian dari agama mereka. Yasudduna bihin nasa an sabilillah, bahkan mereka berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan beralasan kitab. Kan seperti itu mereka. Ketika mereka disuruh beriman terhadap Al-Quran, mereka mengatakan kami sudah punya kitab sendiri. Kami sudah punya kitab sendiri. Jadi mereka tidak mau beriman terhadap Al-Quran karena mereka sudah merasa memiliki kitab yang lebih baik, yaitu Taurat. Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, mereka rubah. Ya, mereka rubah apa? Maknanya. Nah, bagaimana mereka bisa diharapkan beriman? Padahal kitab yang mereka agung-agungkan itu mereka melakukan apa? Tipu muslihat. Ya, mereka melakukan tipu daya. Fa kaifa yurja minhum imanun lakum, maka bagaimana mungkin diharapkan yaitu mereka beriman kepada kalian, percaya kepada kalian. Fa hada min ab'adil asya, maka ini diantara yaitu hal yang sangat jauh sekali. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang kita harapkan mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang kita harapkan mau menjadi saudara kita, tapi ternyata mereka sendiri memperlakukan kitab suci mereka yang mereka agungkan, yang mereka jadikan alasan untuk menolak Al-Quran, ternyata mereka melakukan apa? Tipu muslihat, yaitu merubah makna-makna yang ada di dalam Taurat. Bahkan bukan hanya makna, ada juga lafaz-lafaz yang dirubah. Mereka tulis dengan tangan-tangan mereka ayat-ayat, lalu mereka katakan ini dari Allah. Coba bayangkan, kitab yang mereka sucikan, kitab yang mereka agungkan, kitab yang mereka banggakan, tapi ternyata mereka melakukan kejahatan besar. Pantaskah orang semacam ini kita harapkan mau beriman dengan yaitu Al-Quran, mau beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini jauh. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memupuskan harapan kita. Jangan kalian berharap lebih dengan orang-orang ahli kitab untuk mau beriman bersama kalian. Taib. Kemudian summa dzakara hala munafiqi ahlil kitab. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang munafik dari kalangan ahli kitab. Perhatikan. Jadi bukan hanya orang-orang munafik dari kalangan umat Islam,
yang sudah pernah kita bahas ayatnya di awal-awal Al-Baqarah. Orang-orang munafik yang mengaku Islam. Ya, ternyata di kalangan ahli kitab sendiri ada orang-orang munafik. Faqala, Allah berfirman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Siapa ini? Orang-orang ahli kitab. Jadi sebagian orang-orang ahli kitab itu ada yang ngaku beriman. Fa'adharu lahumul imana qawlan bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Sehingga mereka menampakkan di hadapan orang-orang yang beriman kalau mereka itu juga beriman dengan lisan mereka, tetapi tidak dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi di hadapan orang yang beriman mereka mengaku masuk Islam, padahal hatinya tidak seperti itu. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, tetapi apabila sebagian mereka menyendiri dengan sebagian mereka, kalau ketemu sama-sama ahli kitabnya, falam yakun indahum ahadun min ghairi ahli dinihim, yaitu tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali seagama dengan mereka. Jadi tidak ada orang yang beriman. Jadi kalau mereka sudah ngumpul sendiri dengan teman-teman mereka sesama ahli kitab, qala ba'dhum li ba'din, sebagian mereka berkata kepada yang lain, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian berbicara dengan orang-orang yang beriman, berbicara dengan orang-orang Islam, apa yang Allah akan bukakan atas kalian? Ai atuzhiruna lahumul iman, apakah kalian menampakkan di hadapan mereka keimanan? Wa tukhbirunahum annakum mithlahum, dan kalian kabarkan kepada mereka bahwa kalian seperti mereka. Fayakunu dzalika hujjatan, atau fayakunu dzalika hujjatan lahum alaikum, sehingga itu menjadi hujjah, ya, hujjah mereka atas kalian. Artinya begini, ketika sebagian orang-orang ahli kitab mengaku beriman di hadapan kaum muslimin, ternyata itu tidak sepenuhnya disetujui oleh kawan-kawan yang lain. Jadi mereka punya konflik internal, ya. Jadi ulah sebagian orang-orang ahli kitab yang mengatakan di hadapan orang-orang Islam kami beriman, ternyata tidak disetujui oleh kawan-kawan yang lain, sehingga mereka memiliki konflik internal. Di antaranya ini, mereka mengatakan, apakah kalian telah, yaitu mengatakan sesuatu yang bisa menjadi hujah mereka atas kalian? Ya, artinya kalau kalian mengaku beriman, maka mereka akan memiliki hujah di hadapan kalian, ya, di hadapan Allah terhadap kalian. Yaquluna, mereka orang-orang beriman akan mengatakan, innahum qad aqarru bi annama nahnu alaihi haq. Sesungguhnya mereka ahli kitab sudah mengaku, meyakini bahwa apa yang ada pada kita umat Islam itu yang benar. Wa ma hum alaihi batil, dan apa yang ada pada mereka ahli kitab adalah kebatilan. Fayahtajuna alaikum bidzalika inda rabbihim, sehingga mereka akan berhujjah dengan hal itu terhadap kalian di sisi Tuhan mereka. Ya, afala taqilun, apakah kalian tidak memiliki akal? Yaitu afala yakunu lakum aqlun, tidakkah kalian memiliki akal? Fatatrukuna ma huwa hujjatun alaikum, atau na'am, fatatrukuna ma huwa hujjatun alaikum,
sehingga kalian meninggalkan sesuatu yang akan menjadi hujjah atas kalian. Hada yaquluhu ba'dhum li ba'din, ini yang diucapkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Baik. Jadi mereka punya konflik internal. Kenapa kalian ngaku beriman di hadapan orang-orang Islam? Ya, ini sama dengan kalian mengakui kebenaran mereka dan mengakui kesalahan kita. Ya. Jadi selama ini sebenarnya kan mereka ini orang-orang yang tetap kekeh di atas agama Yahudi. Mereka tidak mau beriman. Mereka sangat berpegang erat dengan Taurat. Tapi kok ada segelintir umat mereka yang mengaku beriman di hadapan umat Islam? Ini gak benar, kata sebagian mereka. Makanya apa? Ketika mereka sudah berkumpul dengan sesama Yahudi ahli kitab, ditegur. Ya, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang akan menjadi hujjah mereka atas kalian nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan kalian mengakui kebenaran mereka dan mengakui kesalahan kalian. Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Ya. Nah, maksudnya apa? Ya kalian jangan pernah mengaku beriman di hadapan orang-orang yang beriman, meskipun hanya sekedar kemunafikan. Ya. Meskipun hanya sekedar kemunafikan. Dan ini berbeda dengan munafik-munafik yang ngaku Islam. Bagaimana kisahnya atau bagaimana perbedaannya? Kalau orang-orang munafik yang ngaku Islam di hadapan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman, tapi ketika mereka kumpul dengan apa? Setan-setan mereka. Allah membahasakannya kan seperti itu. Ya. Ketika mereka apa? Bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi ketika mereka sudah kumpul dengan setan-setan mereka, ya, sesama orang-orang munafik atau bahkan dengan ahli kitab, mereka mengatakan inna ma'akum, tenang, kami ini bersama kalian kok. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok mereka saja. Mengolok-olok orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang Yahudi enggak protes dengan perlakuan orang-orang munafik yang ngaku Islam. Kenapa? Bukan dari golongan mereka. Ya terserah kamu. Kamu mau munafik, kamu mau ngaku apapun, terserah kamu. Tetapi orang-orang Yahudi merasa keberatan kalau ada di antara pemeluk agama Yahudi yang berani mengaku beriman di hadapan siapa? Kaum muslimin. Makanya mereka langsung apa? Mengkritik. Nah, seperti itu. Kemudian Allah berfirman, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan terang-terangan. Fahum in asarru ma ya'taqidunahu fima bainahum, yaitu mereka orang-orang ahli kitab, seandainya mereka menyembunyikan keyakinan mereka, apa yang mereka yakini di antara mereka, za'amu wa za'amu annahum bi israrihim la yatatarraqu alaihim hujjatun lil mu'minin, yaitu mereka mengklaim bahwa dengan mereka merahasiakan hal tersebut tidak terbesit atas mereka hujjah bagi orang-orang yang beriman. Fa inna hadza ghalatun minhum wa jahlun kabir. Maka ini adalah kesalahan mereka dan kebodohan yang besar. Fa innallaha ya'lamu sirrahum wa 'alanahum. Karena Allah itu mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan terang-terangan. Fayudhiru li'ibadihi ma antum alaih, sehingga Allah akan menampakkan kepada hamba-hambanya
hakikat apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian yakini. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika mereka menegur sebagian ahli kitab yang mengaku beriman di hadapan kaum muslimin, mereka mengatakan apa? Kenapa kalian mengatakan sesuatu di hadapan mereka, orang-orang yang beriman, sehingga mereka punya hujah, mereka punya bukti di hadapan Allah atas kalian? Paham nggak maksudnya? Jadi ketika kalian bicara terang-terangan kami beriman, nanti mereka, orang-orang Islam, akan berhujah di hadapan Allah bahwa kalian ini sudah beriman. Kalian mengakui umat Islam di atas kebenaran, sedangkan kita, orang-orang Yahudi, di atas kebatilan. Kalau kalian mengucapkan hal itu di hadapan siapa? Orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, mereka mau mengucapkan itu, kemunafikan itu, atau mau sembunyikan? Allah tahu enggak? Nah ini poin utamanya ini. Kalian mau membodohi umat Islam, pura-pura masuk Islam, atau kalian sama sekali tidak mengatakan keislaman di hadapan mereka? Allah tahu kalian itu munafik. Dalam artian pura-pura. Allah tahu kalian di atas kebatilan, umat Islam di atas kebenaran. Ya, jadi apa gunanya kalian itu mengkritik saudara kalian sendiri yang mengaku beriman di hadapan orang-orang Islam? Kan itu kekhawatiran mereka. Kalau kalian mengaku beriman di hadapan orang-orang Islam punya bukti di hadapan Allah. Kalau agama mereka yang benar, agama kita yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah tahu apa yang ada di isi yang kalian rahasiakan dan yang kalian terang-terangan. Jadi tidak perlu yaitu tanpa teguran di antara kalian sendiri, Allah sudah tahu bahwa kalian tetap di atas kebatilan dan umat Islam di atas kebenaran. Meskipun tanpa persaksian dari orang-orang yang beriman. Ya, meskipun kalian tidak mengaku di hadapan orang-orang yang beriman, kalau kalian itu beriman. Jadi tidak ada gunanya kalian melakukan drama seperti itu. Nah, kemudian Allah berfirman, wa minhum ay min ahlil kitab, dan di antara mereka yaitu dari kalangan ahli kitab, ummiyun, orang-orang yang ummi, ay awamun, orang-orang awam, laisu min ahlil ilmi, yang mereka bukan ulama, la ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka, orang-orang awam ini, tidaklah mengetahui Alkitab melainkan hanya angan-angan, yaitu hanya dongengan semata. Ay laisa lahum hazzun min kitabillah illa tilawata faqat. Yaitu mereka, sebagian mereka ahli kitab, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mengetahui bagian dari kitabullah kecuali hanya bacaan saja. Walaysa indahum khabarun bima indal awwalin. Mereka tidak memiliki informasi terhadap apa yang dilakukan oleh al-awwalin, generasi awal mereka, alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifati halahum, yang mereka mengetahui haqqal ma'rifah, sebenar-benarnya pengetahuan, halahum, keadaan mereka. Wa haula'i, dan sedangkan mereka ini, innama ma'ahum dhununun, mereka hanya memiliki prasangka-prasangka, wa taqalidu, dan taklid, hanya sekedar mengekor li ahlil ilmi minhum, yaitu ulama mereka. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Jadi meskipun mereka dikenal dengan umat ahli kitab, sekali lagi mereka dikenal dengan umat ahli kitab, namun ternyata tidak semua di antara mereka itu yang paham kitab. Ada di antara mereka ulamanya dan ada di antara mereka orang-orang awamnya. Nah, yang orang-orang awam ini mereka tidak mengetahui hakikat kitab yang sesungguhnya. Jadi mereka seakan-akan hanya bisa membaca, tetapi mereka tidak paham maknanya. Dan maknanya itu mereka dapatkan dari para ulama yang Allah sebutkan di dalam ayat ini amani, hanya sekedar angan-angan atau dongeng semata. Nah, kalau kita gabungkan dengan ayat yang di awal tadi kita baca, yaitu ulama-ulama mereka merubah makna kitab, maka orang-orang awamnya hanya menerima penjelasan dari kitab yang sudah dirubah. Jadi sangat-sangat masuk akal. Ulamanya melakukan pemalsuan, melakukan kejahatan terhadap kitab, orang awamnya hanya menerima dongengan mereka. Hanya menerima dongengan mereka. Jadilah mereka tersesat. Ya. Nah, fadzakara fi hadhil ayati ulama'ahum wa awamahum wa munafiqihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini 3 golongan ahli kitab ya. Secara enggak langsung ya kita diberi ringkasan tentang macam-macam ahli kitab. Ada 3. Yang pertama ulama'ahum, ulama-ulama mereka. Ini kita baca dari ayat yang ke-75. Ya. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunah. Sungguh sekelompok dari mereka mendengar firman Allah tetapi mereka merubahnya. Siapa ini? Ulamanya. Jadi ulama-ulama ahli kitab yang faham kitab. Kalau enggak faham, beda lagi. Golongan yang lain. Mereka faham kitab. Karena faham itulah mereka merubah. Kenapa? Enggak sesuai dengan hawa nafsu. Justru karena mereka faham kitab, yang menuntut mereka harus lurus, tidak boleh untuk mengikuti hawa nafsu, makanya mereka rubah supaya isi kitab selaras dengan hawa nafsu. Ya, makanya orang yang berilmu itu kalau sudah mengikuti hawa nafsu bahayanya lebih besar daripada ahli ibadah. Dan sering disampaikan oleh para ulama kita. Ahli ibadah keburukannya, misalkan ahli ibadah maksiat, maka kemaksiatannya ini mungkin terbatas pada dirinya saja. Paling banter orang-orang itu akan ya enggak respect, oh ternyata orang ini jahat. Ya. Ternyata orang ini tidak sebaik perbuatannya. Kalau ahli ibadah melakukan maksiat. Tapi kalau ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, dia mengikuti hawa nafsunya, maka apapun bisa terjadi. Ayat bisa dipelintir, hadis ya bisa dirubah maknanya. Oh maksudnya begini, maksudnya begitu. Ayat-ayat yang jelas-jelas dan gamblang masih bisa untuk diputar balikkan. Ke ulama. Lah umat akan apa? Mendengar. Oh begitu. Dan ini yang terjadi. Dan ternyata ini warisannya ahli kitab. Ulama-ulama jahat yang merubah isi kitab sehingga menipu orang-orang awam. Ya.
Makanya ulama ini sekali lagi, kalau dia memiliki keinginan yang jahat, kalau dia ini mengikuti hawa nafsu, bahaya. Maka umat akan tertipu, umat akan tersesat. Beda kalau ahli ibadah keburukannya terbatas pada dia. Tapi kalau ulama, ya, mereka tahu dalil, mereka tahu kitab. Bukankah kita sering mendengar, nggak mungkinlah ulama itu salah. Ya, dia kan orang alim, dia kan orang yang berilmu, dia kan hafal Quran, dia kan hafal hadis, masa salah, masa sesat? Nah ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu awamihim, ya, awamahum wa fadzakara fi hadhil ayati ulama'ahum wa awamahum, orang-orang awam. Ini di antara ahli kitab Yahudi itu ada orang-orang awamnya yang kita jumpai pada ayat yang ke-78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa aman. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi, yang tidak mengetahui Alkitab kecuali hanya dongengan semata. Dan juga wa munafiqihim, di antara ahli kitab ada juga golongan munafiknya. Ya. Dan ini ada di ayat yang ke-76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu ahduhaddisunahum bima fatahallahu alaikum, dan seterusnya. Jadi mereka munafik dari kalangan orang-orang Yahudi. Di hadapan orang yang beriman mereka mengaku beriman, tetapi di antara mereka sendiri, ya, mereka ada konflik internal tadi. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Nah, kemudian wa man lam yunafiq minhum, dan barang siapa yang tidak melakukan kemunafikan di antara mereka, fal ulama'u minhum mutamassikuna bima hum alaihi minad dhalal, maka para ulama di antara mereka berpegang teguh pada apa yang mereka yakini berupa kesesatan. Wal awamu muqalliduna lahum, dan orang-orang awam yang senantiasa taklid, mengekor kepada mereka, para ulamanya. La basirata indahum, tidak memiliki petunjuk di sisi mereka, tidak memiliki ilmu di sisi mereka. Fala matma'a lakum fit ta'ifatain, maka tidak ada harapan bagi kalian orang-orang yang beriman fit ta'ifatain, pada dua golongan ini. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara tidak langsung, wallahu ta'ala alam bissawab, dari tiga golongan ini, golongan ahli kitab, siapa tadi? Ulamanya, orang-orang awamnya, dan orang-orang munafiknya. Dari tiga golongan ini seakan-akan menurut al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang masih ada sedikit harapan untuk beriman itu justru orang-orang munafiknya. Karena beliau mengatakan apa? Fala matma'a lakum fit ta'ifatain, maka tidak ada harapan lagi bagi kalian pada dua kelompok ini untuk beriman. Kan itu pembahasan utama kita. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum, dan seterusnya. Apakah kalian masih mengharapkan mereka ahli kitab itu akan beriman kepada kalian? Ya. Siapa? Kata Syekh As-Sa'di, setidaknya dua golongan ini sudah enggak mungkin diharapkan beriman. Orang alimnya dan orang awamnya. Nah, seakan-akan berarti orang munafiknya masih apa? Ada harapan. Orang alim
jelas mereka nggak akan merubah keyakinan mereka, tidak akan merubah pendirian mereka. Bahwa mereka orang-orang Yahudi yang sudah memiliki kitab sendiri tidak akan mungkin mau mengikuti Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang awam, opo jari ulama'i, kan gitu. Apa kata ulama? Ulama mengatakan Yahudi agama yang paling benar. Ya sudah, mereka dengar, mereka taat. Nah, orang-orang munafik sebenarnya mereka memiliki pengetahuan. Perhatikan, kalau mereka awam, nggak akan mungkin mereka berani mengaku beriman di hadapan kaum muslimin, kan gitu. Mereka nunggu arahan dulu. Kan logika sederhana. Kalau mereka itu awam, nggak akan mungkin mereka berani mengaku beriman di hadapan Rasulullah dan di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi mengapa mereka berani mengatakan amanna, kami beriman? Karena sebenarnya mereka tahu umat Islam di atas kebenaran. Mereka tahu kebenaran Rasulullah SAW. Mereka tahu kebenaran Al-Quran. Mereka yakin Nabi kita itu adalah utusan Allah. Cuman mereka masih berat dengan keyahudian mereka. Makanya di depan orang yang beriman, mereka mengaku beriman. Tapi di belakang itu mereka masih ada apa? Konflik internal. Ya mungkin yang negur ulama-ulama tadi. Kalian kenapa mengaku beriman di hadapan mereka? Nanti akan menjadi hujah bagi mereka terhadap kalian. Nah, kesimpulannya golongan orang-orang munafik ini, ya, mereka bukan ulama, tapi juga mereka bukan awam. Makanya mereka punya sikap sendiri, meskipun sikap ini ditentang oleh sebagian yang lain. Ya. Nah, sebenarnya kesimpulannya, siapapun mereka, mau munafik, mau ulama, mau awam, maka orang-orang Islam jangan berharap banyak. Itu kesimpulannya. Dan dalam hal ini tentu yang dituju adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, afatatma'un, apakah kalian masih berharap? Ketika Allah menyatakan kalian, saat ayat ini diturunkan, yang dimaksud siapa? Para sahabat. Ya, namun bukan berarti ayat ini hanya berlaku di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini masih relevan di zaman kita. Ya, yang hendaknya kita jadikan pelajaran penting. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok ahli kitab yang mereka tidak diharapkan, tidak bisa diharapkan banyak untuk beriman. Maka kita ambil pelajaran. Di zaman ini pun ya jangan terlalu berharap banyak orang-orang ahli kitab mau beriman. Terlebih sebagian kaum muslimin mungkin termakan propaganda, termakan berita-berita yang mengesankan mereka ini orang-orang yang baik, mereka ini sama dengan kita, memiliki tujuan yang sama di dalam kebaikan. Ya, maka tentu mereka akan apa? Berpikir positif, berprasangka baik terhadap orang-orang Yahudi. Maka umat Islam jangan tertipu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu. Ya, jangan pernah berharap banyak dengan mereka. Wallahu taala alam shawab. Baik, kita bacakan ayat berikutnya, ayat yang ke-79. Di sini al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan atau membawakan satu ayat saja, ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun.
Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Ayat ini berasal dari Allah. Untuk apa? Untuk menjualnya dengan harga yang rendah. Menjual ayat Allah dengan harga yang rendah. Maka celakalah bagi mereka terhadap apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah bagi mereka atas apa yang mereka perbuat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang tadi sempat saya isyaratkan. Jadi mereka memalsu isi Alkitab. Bukan hanya sekedar memalingkan makna, tetapi juga memalsukan ayat. Ya, di mereka mungkin menambahi, mengurangi, menghapus dan lain sebagainya. Lalu mereka mengatakan ini asli dari Allah. Ya. Dan ini yang mereka bangga-banggakan. Ini yang mereka yaitu agungkan, kitab suci yang menjadi alasan mereka menolak Al-Quran. Kita sudah punya Taurat, padahal sudah mereka nodai. Ya, padahal sudah mereka apa? Palsukan di antara ayat-ayatnya. Maka Syekh di sini mengatakan tawa'ada ta'ala al-muharrifina lil kitab. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang merubah Alkitab. Alladzina yaquluna li tahrifihim wa ma yaktubun. Itu orang-orang yang mengatakan terhadap apa yang mereka rubah dan yang mereka tulis, hadza min indillah. Ini berasal dari Allah. Loh, segitu beraninya mereka. Ya. Jadi kalau mereka berani berdusta di hadapan Allah, mereka berani berdusta atas nama Allah, apalagi dengan kita. Mereka berani berdusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan kita. Jadi dusta adalah hal yang mudah bagi mereka. Pantaskah orang seperti ini diharapkan beriman? Nah, kembali kepada ayat yang tadi. Apakah kita masih berharap orang seperti ini beriman, yang berani berdusta atas nama Tuhannya? Ya, apalagi dengan kita. Dan seperti itu. Wa hadza fihi izharul batil wa katmul haqq. Dan ini terdapat di dalamnya menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Wa inna ma fa'alu dzalika ma'a ilmihim. Dan sesungguhnya mereka melakukan hal itu ma'a ilmihim, bersama dengan pengetahuan mereka, liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk menjual yaitu agama dengan harga yang rendah. Ya, wad dunya kullaha, yaitu dengan dunia seluruhnya. Artinya apa? Yang dimaksud dengan harga yang rendah itu dunia. Jadi agama Allah, ayat-ayat Allah ditukar dengan dunia. Kullaha, seluruhnya. Min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Samanun qalilun, wa dunya kulluha. Jadi mereka menjual agama itu dengan harga yang rendah. Itu bunyi ayatnya, liyastaru bihi samanan qalila.
agar mereka menjual agama dengan harga yang rendah. Lalu Syekh menjelaskan wa dunya kulluha, sedangkan dunia seluruhnya min awaliha ila akhiriha, dari awal hingga akhirnya samanun qalilun, itu adalah harga yang rendah. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sedikit pun dari urusan agama ini yang bisa ditukar dengan dunia. Ya. Artinya agama ini sesuatu yang tidak ternilai, nggak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Karena apa? Dunia dan seisinya itu amat sangat rendah. Sedangkan agama nilainya tinggi, tidak bisa disaingi oleh apapun. Sangat-sangat berharga. Ya. Dan terlalu banyak kalau kita mencari dalil tentang hinanya dunia. Kadang diumpamakan oleh Rasulullah SAW dengan bangkai anak kambing cacat. Pernah dengar hadisnya ya? Perumpamaan dunia itu seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat. Siapa yang mau beli? Jangankan beli ya Rasulullah, dikasih saja saya nggak mau. Untuk apa bangkai anak kambing cacat? Nah ini dunia di sisi Allah, nggak ada harganya. Bukan hanya nggak ada harganya, ya justru menjadi sampah. Kalau nggak ada harganya, ya mungkin ditaruh di tempat itu masih ya nggak bernilai, tapi juga apa? Nggak ngelei-ngelei gitu loh. Ya, sesuatu yang tidak ada harganya, itu kalau diletakkan di tempat, ya tidak membuat baik, tapi ya juga tidak membuat buruk. Tapi ini bangkai kambing, cacat, kecil, ya nggak pantas. Artinya ini menjadi sampah, hal yang buruk. Nah seperti itu dunia. Demikian pula Rasulullah SAW pernah memperumpamakan dunia itu seperti air laut yang tersisa di tangan kita, ya, ketika kita mencelupkan tangan kita ke dalam air. Jadi nikmat Allah yang sangat banyak diumpamakan dengan lautan. Tentu ini mencakup nikmat akhirat dan lain sebagainya. Nah dunia itu seperti apa? Seperti air yang masih ada di tangan kita setelah kita masukkan ke dalam laut. Berapa yang tersisa di tangan kita? Gak ada. Hanya sekedar lembabnya saja paling kan gitu. Beda kalau kita ngambil dengan jauhan gini. Ini airnya masih ada ini. Ya. Tapi dunia tidak seperti itu. Hanya apa yang melekat di tangan kita setelah kita mencelupkan tangan kita di lautan. Yaitu serendah itu dunia. Makanya saya mengatakan ad-dunya kulluha, dunia dan seisinya min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir samanun qalil. Itu harga yang sangat rendah. Faja'alu batilahum, maka mereka menjadikan kebatilan mereka syirkan, sebagai sekutu, atau syarkan, yastaduna bihi ma fi aidin nas, yang mereka bisa berburu mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Fadhalamuhum min jihatain, maka mereka ini yang menjual agama dengan dunia telah menzalimi umat, yaitu para pengikut mereka, dari dua sisi. Min jihati talbisi dinihim alaihim, yang pertama dari sisi melakukan tipu daya dalam masalah agama atas mereka. Jadi mereka umat ini tertipu. Harusnya haram,
lalu mereka rubah menjadi halal. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, seingat saya pernah membawakan contoh perbuatan nyata mereka. Perbuatan nyata mereka. Ketika datang kepada mereka orang-orang yang kaya, tanya kepada ulama mereka. Jadi orang-orang kaya bertanya kepada para ulama ahli kitab tentang suatu hukum. Yang mana hukum ini kalau dikatakan haram, maka orang-orang kaya ini akan mengalami kerugian. Jadi kalau dikatakan haram, ya sudah, berarti nggak boleh. Kalau nggak boleh dosa, harus ditinggalkan. Rugi saya. Tapi kalau dikatakan halal, nah, nanti mereka akan terus melakukan aktivitas itu. Dan imbasnya, ulama tadi akan mendapatkan cipratan harta. Ya. Jadi ini yang mereka lakukan. Sesuai dengan pesanan. Betul-betul sesuai dengan pesanan. Makanya ayat itu bisa dipelintir, bisa dirubah, bisa ditambah sesuai dengan pesanan. Apalagi yang datang orang-orang kaya. Ya. Jadi kebatilan bagi mereka itu bisa dirubah menjadi kebenaran. Nah, jadi mereka telah menipu. Nah, orang-orang melihat, oh berarti yang dilakukan itu boleh. Padahal aslinya haram. Tapi karena ulama yang mengatakan, ya umat mengikuti. Jadi kezaliman ulama ahli kitab itu menipu umat. Kemudian wa min jihati akhdhi amwalihi bighairi haq, ditambah lagi mereka ulama ini telah mengambil harta umat dengan cara yang tidak benar. Meskipun mereka saling ridho, umatnya mencari pembenaran atas tindakan mereka. Ya, ulamanya mencari harta untuk membenarkan perbuatan mereka. Meskipun keduanya saling diuntungkan, tetapi sebenarnya ulama semacam ini telah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, jadi ini kezaliman. Bal abtalul batil. Bahkan ini adalah kebatilan yang paling batil. Wa a'zamu mimman ya'khudhuha ghasban atau ghasaban. Bahkan ini lebih besar daripada mengambilnya dengan cara ghasab. Ghasab itu merampas. Wa sariqatan atau mencuri. Wa nahwahuma atau selain keduanya. Ya. Jadi mengambil harta manusia dengan cara ini itu lebih besar dosanya, lebih buruk dan lebih hina dibandingkan dengan mencuri dan merampok. Kenapa? Karena mencuri dan merampok semua orang tahu ini haram, ini perbuatan jahat. Jadi orang tahu ini dosa. Tapi kalau berfatwa menyampaikan agama sesuai dengan pesanan, ya, lalu dia mendapatkan uang, maka orang nggak tahu. Jadi ini kejahatan yang istilahnya dibungkus dengan sangat rapi. Orang-orang taunya ini benar. Ulama yang jawab, ulama ahli agama. Tapi kan mereka nggak tahu. Jawaban ulama ini didasarkan atas kepentingan memakan harta umat. Apa nggak jahat ini? Kalau mencuri orang tahu ini jahat mencuri, ini jahat merampok, zalim. Tapi kalau berfatwa menyembunyikan kebenaran dibungkus dengan dalil, lalu dia mendapatkan harta. Gak ada orang yang tahu kalau ini perbuatan jahat. Nah ini jahatnya di situ.
Kejahatannya di situ. Perbuatan jahat yang tidak diketahui kalau itu apa? Jahat. Kenapa? Karena orang akan menganggap itu hal yang baik. Itu hal yang normal. Padahal dia telah mengeruk keuntungan dengan cara yang sangat-sangat jahat. Makanya saya mengatakan, ya, mengambil harta umat dengan cara seperti ini itu lebih besar dibandingkan dengan mencuri dan merampas. Walihada tawa'adahum bihadzainil amrayni, karena ini Allah mengancam mereka dengan dua perkara. Faqala, Allah berfirman, fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah mereka dengan apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, ay minat tahrif wal batil, yaitu berupa penyimpangan dan kebatilan. Wa wailul lahum, dan ancaman yang kedua, dan celakalah bagi mereka mimma yaksibun, atas apa yang mereka usahakan. Apa itu? Minal amwal, berupa harta. Ya, jadi Allah ancam mereka dengan celaka dari dua sisi. Yang pertama, perbuatan mereka menulis kitab, memalsukan ayat. Dan yang kedua, celaannya dari sisi apa? Dengan itu kalian mendapatkan harta umat. Artinya, kalau cuman memalsukan ayat tapi nggak dapat fulus, ini masih sedikit mending. Meskipun ini sudah kejahatan besar loh ya. Karena menipu umat dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sekali lagi aktivitas mereka, ya, itu hanya sekedar memalsukan ayat, hanya sekedar yaitu berdusta atas nama Allah, ini masih mending. Cuman mereka selain memalsukan ayat dan berdusta atas nama Allah, mereka mendapatkan keuntungan duniawi, yaitu harta. Maka ini lebih berat lagi. Ya, jadi orang berbuat jahat itu kesalahan. Tapi perbuatan jahat yang mengakibatkan mereka mendapatkan keuntungan duniawi, ini jauh lebih apa? Jahat. Nah, seperti itu. Wal wail, sedangkan makna al wail sering kita jumpai ya, banyak di dalam Al-Qur'an Allah berfirman wail. Di antaranya ayat ini, ya, dan juga ayat-ayat yang lain. Mana wail itu adalah syiddatul azabi wal husrah, yang kita singkat dengan celaka. Ini terjemahan pendekatan saja, tapi makna al-wail itu lebih dalam. Al-wail maknanya apa? Syiddatul azabi wal husrah, azab yang keras dan kerugian yang besar. Ya, wa fi dhimniha al-wa'idu syadid, dan mencakup di dalamnya ancaman yang keras. Ada lagi di antara makna al-wail adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Ya, terlepas dari perbedaan makna, maka al-wail itu diterjemahkan dengan singkat yang paling mudah apa? Celaka atau binasa. Ya, celakalah orang-orang yang telah menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara tersebut. Qala Syekhul Islam Taimiyah berkata, lamma dzakara hadhil ayat, ketika menyebutkan ayat-ayat ini, min qawlihi afatatma'un ila yaksibun. Ya, jadi sejak atau mulai ayat yang ke-75, afatatma'una ayyu'minu lakum, dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-79, ya, wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, dzammal ladzina yuharrifunal kalima an mawadhihi, telah mencela orang-orang yang merubah kalimat dari tempatnya. Wa huwa mutanawilun
liman hamalal kitab was sunnah, dan ini juga mencakup bagi siapapun yang membawa Alkitab dan As-Sunnah. Artinya, ayat ini memang sebab diturunkannya karena perbuatan orang-orang ahli kitab. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi yang merubah isi kitab sehingga menyesatkan umat dan mengambil harta umat. Tetapi ayat ini juga bisa menjadi peringatan bagi umat Islam yang memiliki Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Alama as-salahu minal bida'il batilah, atas apa yang mereka jadikan yaitu sebagai dasar dari kebid'ahan mereka yang batil. Ya, sebagian ahli bid'ah itu menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk mendukung kebid'ahan mereka. Ya, di antara contohnya keyakinan yang menyimpang, yang bid'ah, bahwa Allah itu ada di mana-mana. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh, berarti apa? Allah ada di mana-mana. Kenapa? Dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Ada pula yang mengatakan Allah itu ada di dalam diri kita. Berdalil dengan firman Allah, wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Dan Allah lebih dekat dengan kalian dibandingkan dengan urat leher kalian sendiri. Loh, berarti Allah ada di dalam diri kita semuanya. Nah, ini ayat yang betul. Tapi apakah maknanya seperti itu? Nah, kita kembalikan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para ulama. Pemahaman yang sahih. Ya, dan pemahaman yang sahih sederhana sebenarnya. Allah bersama kita itu tidak berarti Allah zatnya senantiasa ada dengan kita. Allah bersama kita dengan penglihatannya. Allah tetap ada di atas arasy, tetapi Allah memantau kita, melihat kita, mengawasi kita, mendengar kita. Sah di dalam bahasa Allah bersama dengan kita. Enggak salah menurut bahasa Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kita maknai dengan Allah senantiasa, yaitu mengawasi kalian, melihat kalian, mendengar kalian. Demikian pula dengan apa? Allah lebih dekat dengan kita. Dekat tidak harus dekat secara zat. Bukankah kita sering bilang, kenal sama fulan? Kenal. Wah, anak dekat dengannya. Wah, anak dekat dengan fulan. Apa artinya nempel? Enggak. Orangnya di mana? Di Jakarta. Tapi kita punya hubungan dekat. Hubungannya yang dekat. Tapi secara zat, apakah menempel dengan kita? Enggak. Wong dia ada di luar kota. Tapi kita apa? Dekat kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebagian ahli bid'ah merubah makna untuk menjadi dasar kebid'ahan mereka dari dalil-dalil yang ada. Maka Allah mencela ahli bid'ah dengan berdasarkan ayat ini. Wa dzammal ladzina la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Dan juga di dalam ayat ini, perhatikan, di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang ahli kitab yang tidak mengetahui isi kitab kecuali hanya dongengan. Tadi ini golongan yang kedua dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang awam. Jadi orang-orang awam dicela karena mereka hanya menerima dongengan dari para ulama yang sesat tadi. Wa huwa mutanawilun, dan ini juga mencakup liman taraka tadabbural Qur'an, kepada orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Walam ya'lam illa mujarrada tilawati hurufihi,
dan dia tidak mengetahui Al-Quran kecuali hanya membaca huruf-hurufnya. Perhatikan. Jadi sering kita sampaikan dan mungkin juga terkait dengan tafsiran Syekh As-Sa'di ini. Beliau rahimahullahu taala seringkali ketika menjelaskan tentang ayat-ayat khususnya yang berkaitan dengan ahli kitab, maka beliau selalu seringkali membawa ini sebagai pelajaran juga bagi orang-orang yang beriman agar tidak mengikuti jejak langkah mereka. Jadi benar ayat ini diturunkan kepada siapa? Ahli kitab. Kejadian yang mereka alami, kejadian yang mereka hadapi. Tetapi tidak hanya sekedar itu cerita ahli kitab yang dahulu. Tidak hanya itu. Juga bisa dipahami dan diambil pelajaran, umat Islam jangan kayak gitu. Ini sudah pernah ada kejadian. Nah, demikian pula dalam hal ini. Ya, ternyata beliau menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, di antara ahli kitab ada yaitu yang merubah makna kitab. Maka umat Islam jangan. Di antara ahli kitab ada yang awam. Mereka hanya membaca saja tapi tidak paham maknanya. Maka umat Islam juga jangan seperti itu. Hanya membaca ayat bisa tetapi tidak tahu apa maknanya. Berarti kurang tadabbur. Maka umat Islam wajib bisa membaca ayat Al-Quran. Membaca Al-Quran karena keutamaannya besar, tidak kita pungkiri. Satu huruf, satu kebaikan dikalikan berapa? 10 kali lipat. Tapi yang tidak kalah pentingnya, Al-Quran yang kita baca harus kita pahami dengan benar. Ya, jangan hanya bisa membaca tapi tidak tahu maknanya. Karena ini kejadian pada ahli kitab. Mereka hanya bisa membaca tapi tidak tahu maknanya. Sehingga mereka bertanya kepada ulama dan ternyata ulama mereka ulama jahat. Ya. Maka umat Islam wajib bertanya kepada ulama yang benar, yang lurus. Kalau seandainya tidak tahu makna Al-Quran. Kemudian, wa mutanawilun liman kataba kitaban biyadihi mukhalifan li kitabillah liyanala bihi dunya. Dan juga ayat ini mencakup bagi siapa yang menulis kitab dengan tangannya yang menyelisihi kitabullah untuk meraih dunia. Dengan hal itu mendapatkan dunia. Seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi tadi. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka, lalu mereka mengaku ini dari Allah, yang dengannya mereka mendapatkan keuntungan duniawi. Yang Allah sebut dengan apa? Samanan qalila. Harga yang sangat-sangat rendah. Waqala, kemudian beliau juga berkata, atau waqala innahu min indillah. Lalu orang ahli kitab ini mengatakan bahwasanya ini berasal dari Allah. Mislu an yaqul, semisal orang yang mengatakan hadza huwa syar'u wad-din. Ini adalah sesuai dengan syariat dan agama. Wa hadza ma'nal kitabi was sunnah, dan ini adalah makna yang sesuai dengan Alkitab dan sunnah. Wa hadza ma'qulus salafi wal a'immah, dan ini yang dipahami sesuai dengan salaf dan para imam. Wa hadza huwa usuluddin, dan ini adalah termasuk prinsip dasar agama. Alladzi yajibu i'tiqaduhu 'alal a'yan wal kifayah, yang wajib untuk diyakini baik fardu ain ya bagi setiap orang, atau al-kifayah atau cukup sebagian saja. Ya. Jadi perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekali lagi, pelajaran ini memang diambil dari ahli kitab. Yaitu ketika mereka merubah ayat Allah, atau bahkan mereka memalsukan ayat Allah lalu mengatakan ini dari Allah.
Nah, ini sama persis dengan sebagian umat Islam yang mereka mengatakan inilah yang sesuai dengan syariat. Inilah yang sesuai dengan Al-Quran. Inilah yang sesuai dengan sunnah. Padahal tidak. Padahal tidak. Ya. Dan ini kita jumpai. Sebagian kalangan mengaku, mengklaim sebagai golongan yang mengikuti sunnah, tetapi ternyata prakteknya dan amaliyah dan keyakinannya tidak sesuai. Ya, persis. Bedanya apa? Bedanya ulama ahli kitab dulu berani nulis kitab, lalu mereka katakan ini dari Allah. Adapun zaman sekarang hanya sedikit yang berani memalsukan kitab. Di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab, mungkin pernah dengar nabi palsu itu ya. Tapi ulama-ulama ya, kebanyakan mereka tidak berani memalsukan kitab karena pasti akan diketahui. Yang bisa mereka lakukan adalah mengklaim apa yang mereka yakini ini sesuai dengan syariat. Seperti yang tadi kita sampaikan, dalilnya benar, tetapi pemahamannya salah. Seperti tadi mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ini agama yang benar. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa Allah itu apa? Ada di mana-mana. Nah, ini apa enggak fatal? Ya, mengaku ini akidah Ahlussunnah, mengaku ini sesuai dengan Quran, ini sesuai dengan salaf. Padahal kalau kita cross check tidak betul. Justru keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Allah ada di atas arsy. Ya, nah seperti itu. Kemudian wa mutanawilun, ayat ini juga mencakup liman katama ma indahu minal kitabi was sunnah. Bagi siapa yang menyembunyikan Alkitab, apa yang ada di dalam kitab dan sunnah, li'alla yuhtajja bihi, atau li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu fil haqqil ladzi yaquluhu, agar tidak dijadikan hujjah bagi orang yang menyelisihinya di dalam kebenaran yang ia ucapkan. Nah, ini perhatikan. Jadi termasuk di antara kandungan ayat ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengetahui dalil tetapi disembunyikan. Karena khawatir kalau dalil ini disampaikan, maka kedoknya akan terbongkar. Ya, kedoknya akan apa? Terbongkar. Kalau dalil ini diketahui umat, maka amalan kita akan ketahuan keliru. Nah, supaya kita nggak ketahuan keliru, maka kita sembunyikan ayat ini. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini nyata meskipun tidak se ekstrim yang tadi saya sampaikan. Apa itu? Ada upaya di sebagian kalangan untuk tidak mempopulerkan hadis yang sahih. Ya. Contoh kitab Arba'in Nawawi. Siapa yang enggak kenal Imam Nawawi? Diakui oleh seluruh umat. Betul? Ya, Imam Nawawi imamnya umat Islam. Mau mazhab manapun, terlebih mazhab Syafi'iyah. Dan beliau memiliki kitab yang sangat-sangat masyhur, kumpulan hadis-hadis yang dikenal dengan Arba'in Nawawi, 42 hadis yang ditulis Imam Nawawi dalam masalah-masalah agama. Dikaji, iya. Tapi ada hadis yang sebagian umat berusaha untuk
Setidaknya jangan dibahas terlalu dalam. Hadis apa itu? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka ia tertolak. Ini membahas tentang apa? Bid'ah. Ada sebagian kalangan yang kalau bisa hadis ini, yes, pokoknya kalau mau nggak mau dibaca, ya dibaca saja terus kita lewati, tidak usah terlalu dalam membahas masalah ini. Kenapa? Khawatir umat akan berpecah belah. Nah, itu kekhawatiran mereka. Padahal yang mereka khawatirkan apa? Ya khawatir umat akan tahu selama ini yang mereka amalkan tidak ada tuntunannya. Nah ini ya. Jadi hati-hati. Sekali lagi, ayat-ayat yang kita baca memang terkait dengan orang-orang ahli kitab. Tapi kandungannya Masya Allah. Ya, ini sangat menyentil kita. Sangat relevan dengan keseharian kita umat Islam. Dan karena ini memang sudah sunatullah. Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa kita ini akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kita. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Gak ada yang gak kita ikuti. Semua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, itu umat Islam mengikuti, mengekor. Apapun itu. Nah, kemudian wahadihil umur yang terakhir, Syekhul Islam mengatakan wahadihil umuru katsiratun jiddan. Dan hal semacam ini menyembunyikan ayat, menyembunyikan dalil, menyembunyikan pemahaman yang benar, itu banyak sekali terjadi pada fi ahlil ahwa, pada kelompok pengikut hawa nafsu. Jumlatan secara umum karrafidah, seperti Rafidah, Syiah. Wa tafsilan, dan secara terperinci misl katsirin minal muntasibina ilal fuqaha. Yaitu misl katsirin minal muntasibina ilal fuqaha, seperti kebanyakan yang menisbatkan diri mereka kepada ahli fikih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum perbuatan menyembunyikan dalil ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang Rafidah, Syiah. Dan secara khusus ternyata juga ada di antara sebagian kalangan umat Islam yang menisbatkan, menyandarkan diri mereka kepada ahli fikih. Karena apa? Dalam urusan fikih itu banyak sekali dalil-dalil yang dibutuhkan secara rinci. Nah, ada kalanya mungkin sebagian madhab, sebagian pendapat yang bersikukuh memegang satu pendapat fikih, dia enggan untuk menerima kebenaran, sehingga dalil yang nanti akan yaitu menjelaskan kesalahan pendapatnya, itu disembunyikan. Ya, supaya dia tidak malu, atau mungkin supaya tidak ketahuan kalau pendapatnya keliru. Dan ini hal yang ma'ruf ya. Jadi sebagian ahli fikih itu ada yang gengsi untuk mengakui kebenaran lawannya, kebenaran pendapat yang lain, sehingga dalil-dalil yang dikhawatirkan merugikan pendapatnya itu disembunyikan. Maka ini perbuatan yang keliru, seperti perbuatan ahli kitab. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah, ayat yang ke-80 82 dari surat Al-Baqarah. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti soal, saya memiliki pertanyaan. Ini tulisannya pakai bahasa Arab ya. Saya baca
dan saya terjemahkan. Inti soal, saya memiliki pertanyaan. Awalan yang pertama, ma makna taqtadi? Apa makna taqtadi? Taqtadi itu bisa bermakna berkonsekuensi, bisa bermakna menuntut, ya, menyesuaikan konteksnya. Kemudian tanian yang kedua, min ayyil kalimati hiya yuhimuna wa ma makna ha? Berasal dari kalimat apa? Kata apakah yuhimun? Yuhimun itu berasal dari kata auhama. Auhama yuhimu ihaman. Wa ma maknaha, dan apa maknanya? Maknanya itu kalau kita lihat konteksnya adalah membuat prasangka. Ya. Mana tadi saya ingat kalau nggak salah. Ya, membuat prasangka agar orang berprasangka. Yang tadi saya simpulkan dengan menipu. Liyuhimu annas, agar manusia berprasangka. Nah, itu makna tekstualnya. Tetapi tadi saya terjemahkan menipu, ya karena memang apa? Dengan perbuatan itu mereka ingin menipu manusia. Tetapi asalnya adalah auhama yuhimu, itu membuat orang berprasangka. Taib. Salisan yang ketiga, sami'tu annaka qara'ta. Saya mendengar Anda, yaitu ana ya maksudnya, membaca wa za'amu annahum bi israrihim la yatatarraku alaihim hujjatun lil mu'minin. Limadha hujjatun hiya marfu. Wa za'amu annahum bi israrihim, dan mereka mengklaim annahum, bahwasanya mereka bi israrihim, yaitu orang-orang Yahudi, bi israrihim, dengan merahasiakan hal tersebut, la yatatarraku, tidak terbesit, alaihim, atas mereka, hujjatun lil mu'minin, hujjah bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dibaca marfu? Maka jawabannya sebagai fa'il. Ya, lo fa'ilnya muannas, kok fi'ilnya muzakkar, ya tatarraku. Kenapa enggak tatatarraku? Nah, ini dibolehkan dengan kaidah-kaidah yang ada. Jadilah ya tatarraku alaihim hujjatun, ya. Dia fa'il, dia marfu sebagai fa'il. Kemudian rabi'an yang keempat, ma i'rabu hal fi hadhil jumlah wa laysa indahum khairun bima indal awwalina alladziina ya'lamuna haqqal ma'rifati halahum. Baik. Wa laysa indahum khabarun, dan mereka tidak memiliki kabar bima indal awwalin, dari apa yang ada pada generasi awal mereka, alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifati, yang mereka mengetahui haqqal ma'rifah, sebenar-benarnya pengetahuan, halahum, kondisi mereka. Halahum i'rabnya adalah mansub sebagai maf'ulun bih ats-tsani, maf'ul bih yang kedua. Ya, ya'lamuna haqqal ma'rifati halahum. Jadi di antara fiil yang memiliki maf'ul bih bisa lebih dari satu adalah al-ilm. Ya, al-ilm. Dan juga yang semakna dengannya seperti dhann. Ya, seperti dhann. Dan itu juga bisa memiliki dua maf'ul bih. Taib. Kemudian khamisan yang terakhir, yang kelima, kaifa naqra mukhalif fi hadhil jumlah li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu fil ladzi yaquluhu, agar tidak berhujjah dengannya mukhalifuhu, ya. Dibaca marfu sebagai fa'il dari yahtajja. Yahtajja sendiri mansub karena dia ada kemasukan an, ya, li'an la,
Ya, an di antara isim yang di antara huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Li an la yahtajja bihi mukhalifuhu marfu fa'il dhammah fil ladzi yaquluhu, pada apa yang diucapkannya. Ya, intermezzo Pak ya. Ini pertanyaan berbahasa Arab dan terkait dengan ilmu nahwu. Ya, wallahu taala a'lam. Tapi apa yang tadi kita sampaikan insyaallah bisa dipahami ya. Jadi sebagian ibu-ibu ada yang ingin memastikan bacaan sesuai dengan kaidah nahwu yang benar. Insyaallah semampu saya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Ada yang tanyakan dari Bapak mungkin? Ya, silakan Pak. Ya. Baik. Ini pertanyaannya terkait dengan pembahasan di luar kita ya. Tapi nggak apa-apa. Coba kita memahaminya. Jadi pertanyaannya, hajian sekarang ini antriannya lama. Kalau reguler ya. Dan memiliki dana terbatas. Sehingga sebagian, bahkan kebanyakan, itu memilih umrah. Pertanyaannya, apakah umrah ini bisa menggantikan haji? Jawabannya tidak bisa menggantikan haji. Meskipun umrah sendiri ini para ulama kita berbeda pendapat di dalam hukumnya. Ya. Sebagian ulama berpendapat umrah ini juga wajib minimal sekali. Sama seperti haji hukumnya. Karena apa? Kalau kita lihat sebenarnya ibadah haji itu di dalamnya juga ada umrohnya. Ya, khususnya haji tamattu. Haji yang paling mudah. Yang paling apa istilahnya ya, dan juga haji yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau sendiri mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadya ya wa ja'altuhu umratan." Seandainya aku bisa mengulang kembali, maka aku tidak akan membawa hewan kurban ini. Karena beliau membawa hewan kurban, maka beliau hajinya itu haji qiran. Ya, dan aku akan jadikan yaitu manasikku itu sebagai umrah. Jadi beliau sebenarnya ingin umrah, tetapi karena terlanjur membawa hewan kurban maka harus qiran. Qiran itu tidak ada jeda. Jadi habis melakukan tawaf dan sa'i itu langsung nyambung sampai hari 8 Dzulhijjah untuk melakukan ibadah inti dari haji. Nah, kesimpulannya sebenarnya haji itu masuk di dalam rangkaian ibadah. Kebalik. Sebenarnya umrah itu masuk dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat umrah itu juga wajib minimal sekali. Nah, sebagian orang, kebanyakan orang, kalau nggak bisa haji maka umrah. Ya benar. Mampunya bisa umrah ya umrah, ya sudah, tidak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Ya, haji wajib tapi lama dan biayanya besar kalau mau langsung. Umrah wajib dan mampu kalau kita bayar gitu ya, dan lebih ringan ya. Memang rukunnya itu rukunnya haji, tapi umrah kan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu mumpung sekarang bisanya umrah ya umrah dulu, syukur-syukur setelah itu dimampukan haji. Jadi umrah tidak bisa menggantikan haji, tapi jangan dipandang remeh. Belum haji kok umrah, atau kok bolak-balik umrah, gimana lagi? Yeah. Sholat malam sunnah lebih baik.
Salat sunnah di rumah lebih, ya, salat tahajud di rumah lebih baik daripada salat di Masjidil Haram. Baik. Kalau kita katakan secara mutlak tidak benar, tapi juga kalau kita katakan salah secara mutlak juga tidak benar. Kenapa? Karena ada dalilnya masing-masing. Secara umum, sholat di Masjidil Haram itu jauh lebih baik daripada sholat di selain Masjidil Haram. Betul ya? Sholat apa? Sholat apapun. Ya. Tetapi dilihat dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ini sering menjaga sholat sunnahnya, tahajudnya di rumah. Nah, di sini juga ada keutamaannya. Maka dari itu ya masing-masing memiliki keutamaan. Nah, cuman masalahnya, terus kita sholatnya di mana gitu loh? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya pribadi, ketika kita memiliki kesempatan ada di kota suci Mekah, ya tentu perbanyak sholat di sana. Ya, karena konteksnya kan. Untuk sholat wajib, bagi laki-laki khususnya, itu di masjid. Perbanyak sholat sunnah di mana? Di rumah. Nah, itu konteksnya. Ya, jadi konteks seperti itu. Dan Nabi SAW sholat ba'diyah maghrib itu seringnya di rumah. Padahal di samping rumah beliau Masjid Nabawi. Jadi intinya apa? Intinya dengan kita mengerjakan sholat sunnah di rumah itu ada upaya untuk menghidupkan rumah kita dengan ibadah. Artinya ya, kalau semua ibadah di masjid, rumah dapat apa dari ibadah kita? Makanya meskipun Nabi SAW rumahnya jejer dengan Masjid Nabawi, tidak seluruh ibadah sholat di Masjid Nabawi. Karena rumah juga butuh untuk kita hidupkan dengan ibadah. Nah, sekarang kita kan rumahnya di sini, Pak. Begitu kita sampai sana, ya eman, gitu loh. Jadi paham ya? Kalau kita sudah balik ke rumah, nah, rumah dekat masjid, nah ini kita sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Tapi kok kita pas lagi di sana, ya menurut saya sayang kalau dilewatkan. Mungkin seperti itu, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi sampaikan? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.